Sebagaimana gerakan-gerakan perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang dilakukan di kabupaten lain di Aceh. Seperti gerakan perlawanan Tengku Abdul Jalil atau Tengku Cotling di Bayu, Aceh Utara. Dan gerakan perlawanan rakyat Aceh oleh Kecik Johan serta Tengku Yakob di Pandrah. Gerakan perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang juga terdapat di Aceh Timur dan Langsa. Setelah beberapa tahun Jepang menduduki Aceh, di mata rakyat Aceh, Jepang juga tidak ubahnya seperti Belanda, bahkan lebih buruk dan kejam dari Belanda, dan rakyat Aceh menggambarkan keburukan Jepang menduduki Aceh dengan ungkapan, "Tajak let Aceh tak terimong bui." Yang artinya, kita usir anjing tapi memasukkan babi, talet kafe teka daja atau kita usir kafir datang dajjal. Setelah rakyat Aceh mengetahui dan menyadari, bahwasannya propaganda yang telah dijanjikan oleh Jepang untuk menciptakan kemakmuran di antara bangsa-bangsa di Asia setelah Belanda diusir, ternyata hanyalah mimpi belaka. Karena Jepang telah secara terang-terangan menindas rakyat Aceh secara paksa dan kejam. Sehingga seiring waktu, timbullah reaksi-reaksi kebencian dan perlawanan rakyat Aceh terhadap tentara Jepang di beberapa wilayah di Aceh dan perlawanan rakyat Aceh Timur dan Langsa dengan perlawanan bersenjata. Peristiwa perlawanan rakyat Aceh Timur terhadap pihak Jepang yang pertama terjadi di Aceh Timur yaitu di wilayah Idi, di mana pihak Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Aceh menyerang pasukan Jepang di pos-pos konsentrasi yang berada di wilayah tersebut. Dalam penyerangan itu, terjadi pertempuran dan peperangan sengit yang berlangsung dengan tentara Jepang di Idi selama 3 hari, dan dengan semangat yang menyala-nyala dari TKR rakyat Aceh meskipun dengan senjata terbatas, dan menggunakan rencong, tombak, pedang, dan lain sebagainya TKR rakyat Aceh berhasil membuat Jepang kewalahan dan semakin terdesak hingga menyerah kalah pada TKR rakyat Aceh. Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo menyatakan, pertempuran sengit selama 3 hari berakhir dengan penyerahan 300 pucuk senjata di Aceh Timur terutama di Idi dan Langsa masing-masing tanggal 9 dan tanggal 13 Desember tahun 1945 sebanyak 220 dan 300 pucuk senjata. Karena militer Jepang di pos Idi dan Langsa tersebut menyerah beserta dengan senjatanya pada rakyat dan pejuang Aceh, dengan jaminan keselamatan pasukan Jepang dari TKR rakyat Aceh sampai mereka tentara Jepang tiba di Sumatera Timur atau sekarang Medan. Akhirnya, militer Jepang di pos Idi dan Langsa tersebut dibiarkan TKR rakyat Aceh menuju Medan untuk menghadap pihak sekutu untuk menyerahkan diri pada pihak sekutu di Medan untuk dimobilisasi ke negerinya. Jepang sebagai pihak yang kalah perang pada tahun 1945 harus menghadap sekutu untuk dipulangkan dan pihak sekutu pada saat itu tidak sampai ke Aceh. Dan hanya sampai di Sumatera Timur atau Medan dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh petinggi Jepang harus menuju ke sana dengan segera. Namun, setelah militer Jepang dari wilayah Idi dan Langsa di Medan yang tanpa disertai senjatanya lagi karena sudah dirampas dan diserahkan pada TKR rakyat Aceh, Belanda sebagai pihak sekutu yang merasa dirinya telah menang terhadap Jepang tidak menerima begitu saja rombongan militer Jepang tersebut. Karena, salah satu tujuan sekutu tanggal 29 September tahun 1945 kembali ke Indonesia adalah untuk meluncuti senjata tentara-tentara Jepang dan untuk memobilisasi tentara Jepang kembali ke negerinya. Sehingga, beberapa hari kemudian pihak sekutu memerintahkan tentara Jepang tersebut untuk kembali lagi ke Aceh menyerang TKR rakyat Aceh untuk merampas kembali senjata yang telah berhasil direbut dan yang telah diserahkan kepada TKR rakyat Aceh Timur dan Langsa. Ini berarti Jepang harus menghadapi lagi pertempuran dengan TKR rakyat Aceh yang sudah memiliki senjata lengkap yang berasal dari tangan mereka. Namun karena perintah itu datang dari pihak sekutu yang telah mengalahkannya mereka tidak dapat mengelak dan terpaksa harus melaksanakannya. Akhirnya atas perintah sekutu, tanggal 24 Desember tahun 1945 tentara Jepang mengadakan penyerbuan ke Aceh Timur dengan persenjataan yang serba lengkap, namun mendapat perlawanan TKR rakyat Aceh. Pihak TKR Aceh mendapat informasi bahwa pihak tentara Jepang dari Sumatera Timur atau Medan akan datang kembali ke Aceh untuk menyerang TKR rakyat Aceh. Dengan adanya informasi tersebut, TKR rakyat Aceh menunggu dan menghadang tentara Jepang tersebut di daerah Halaban, dekat perbatasan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sekarang,
dan terjadi pertempuran di kawasan tersebut. Hingga pada saat itu, tentara Jepang mundur kembali ke Medan dan tidak sampai ke Aceh Timur karena sengitnya pertempuran di daerah tersebut. Berselang 1 minggu kemudian tentara Jepang kembali melanjutkan misinya menuju Aceh Timur atas perintah yang sama dari sekutu. Tapi penyerbuan dan penyerangan kali ini, tentara Jepang berangkat dengan jumlah pasukan yang lebih besar dan disertai dengan persenjataan lebih lengkap karena telah digabung dengan pasukan tentara Jepang lainnya dari Batalion Sumatera Timur atau Medan. Dan pertempuran kembali terjadi antara TKR Rakyat Aceh dengan tentara Jepang di kawasan perbatasan antara Medan dan Aceh. Namun, pada pertempuran kali ini Jepang dengan pasukan yang lebih besar dan senjata lengkap dan kekuatan senjata yang tidak seimbang dari pasukan TKR Rakyat Aceh mengakibatkan pasukan bala tentara Jepang berhasil memukul mundur TKR Rakyat Aceh sampai ke Kuala Simpang, sekarang Kabupaten Aceh Tamiang. Dan di situ, kembali terjadi peperangan dan perlawanan dengan TKR Rakyat Aceh, tepatnya sepanjang jalan raya antara Kuala Simpang yaitu di Medang Ara. Karena sengitnya peperangan dengan pasukan tentara Jepang yang besar dan dengan senjata lengkap, membuat sebagian pasukan TKR Rakyat Aceh gugur dan terpaksa pasukan TKR Rakyat Aceh mundur sampai di pertahanan Bukit Rata, Bukit Meltuah dan Batu Putih daerah Sungai Lueng. Sekarang Kota Langsa. Dan sesampainya tentara Jepang di kawasan tersebut, terjadi lagi peperangan yang membuat pasukan TKR Rakyat Aceh mundur ke titik kembar Kota Langsa. Pasukan Jepang terus bergerak maju sampai ke titik kembar Langsa. Di titik kembar tersebut, pasukan TKR Rakyat Aceh memasang rintangan dari pepohonan di sepanjang jalan, dengan tujuan untuk menghambat lajunya gerakan tentara Jepang memasuki Kota Langsa. Sesampainya tentara Jepang di titik kembar Kota Langsa, tentara Jepang berusaha untuk membuka rintangan pepohonan yang dibuat oleh TKR Rakyat Aceh tersebut, sehingga pada saat itu, kembali lagi terjadi peperangan dahsyat yang membuat sebagian pasukan TKR Rakyat Aceh gugur dan TKR Rakyat Aceh kembali mundur ke daerah perkampungan, dan pasukan Jepang terus bergerak maju ke Kota Langsa. Karena, memang tujuan pasukan tentara Jepang tersebut adalah di Aceh Timur dan Langsa. Pasukan TKR Rakyat Aceh yang mundur sebagian menuju ke arah selatan sampai ke Kebun Lama dan sebagian lagi ke arah utara dan berkumpul di Menasah Sungai Pauh Langsa. Setelah peristiwa perang di titik kembar pasukan TKR Rakyat Aceh tersebut kemudian bergabung dengan pasukan di Birem Bayeun, yaitu kawasan yang berada lebih kurang 5 km dari Kota Langsa arah ke barat. Yaitu, sebuah pasukan yang dipimpin oleh Kapten Hanafiah dan Tengku Ismail Usman dengan dan bertujuan untuk merencanakan waktu penyerbuan terhadap pasukan tentara Jepang yang sudah sampai di Kota Langsa. Dan dalam perjalanan menuju ke Kota Langsa, pasukan TKR Rakyat Aceh yang sudah tergabung dalam pasukan besar tersebut, mendapat informasi bahwa tentara Jepang telah meninggalkan Kota Langsa dan tentara Jepang telah kembali menuju Medan dengan membawa seluruh perbekalan. Dan pasukan TKR Rakyat Aceh terus melanjutkan perjalanan memasuki Kota Langsa menuju Pendopo Langsa, yang sebelumnya adalah markas pasukan tentara Jepang sebelumnya. Dan GKR Rakyat Aceh melihat situasi di Pendopo Langsa memang sudah normal dan tak ada lagi pasukan Jepang di situ. Merdeka, 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 rupanya pasukan tentara Jepang kala itu memasuki Kota Langsa pada tanggal 25 Desember tahun 1945 sore hari, dan siang hari tanggal 26 Desember tahun 1945 Jepang memilih angkat kaki menuju Kuala Simpang dan bertahan di sana karena merasa ketakutan dengan kekuatan TKR Rakyat Aceh dan pejuang Rakyat Aceh Timur yang ada di Langsa. Dan Teuku Hamid Aswar pun menginstruksikan agar kekuatan para pejuang terus dialirkan ke Kuala Simpang. Untuk melakukan intimidasi dan penyerangan terhadap Jepang di Kuala Simpang, kekuatan para pejuang juga ditambah dan didatangkan dari Aceh Besar, Aceh Pidi, Aceh Tengah dan Aceh Utara. Gencarnya serangan dan perlawanan rakyat Aceh Timur terhadap Jepang akhirnya membuat Jepang benar-benar ketakutan dan pada tanggal 20 Januari tahun 1946 kedua batalion Jepang mengosongkan Kuala Simpang dan kembali ke batalion induknya di Sumatera Timur atau Medan. Dengan demikian, berakhirlah pendudukan Jepang di Aceh pada tanggal 20 Januari tahun 1946.